Saudaraku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 9 Mei 2021. Hari Minggu Paskah ke-6. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Salam sukacita, salam sehat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Tema pokok permenungan kita hari ini adalah perintah supaya kita saling mengasihi. Saudaraku terkasih, dalam bacaan kedua hari ini sangat jelas dan indah dikatakan pada kita supaya kita saling mengasihi. Dasar dari kasih itu adalah Allah sendiri. Allah yang mengasihi. Maka setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kalau kita tidak mengasihi, maka sama saja kita tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Saudara yang terkasih, kita semua telah mengalami kasih Kristus, kasih Allah. Bahwa kita bisa menjalani hidup seperti hari ini. Itu karena Allah yang mengasihi, Allah yang mencintai kita. Dan ini semakin ditegaskan dalam bacaan Injil hari ini. Di mana Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih-Ku itu." Kasih Kristus begitu besar untuk kita. Ia mengorbankan dirinya, wafat di salib untuk keselamatan kita. Berhadapan dengan cinta dan kebaikan Tuhan itu, yang bisa kita lakukan adalah tinggal dalam kasih Kristus. Tujuannya supaya berbuah dalam sikap hidup kita, yakni kita bisa saling mengasihi. Kita diharapkan tidak hanya mengalami kasih Kristus, tapi ada perintah yang sangat jelas dan tegas disampaikan Kristus untuk mewujudkan kasih itu dalam kehidupan kita, yakni mengasihi sesama kita. Untuk bisa mewujudkan kasih Kristus dalam kehidupan kita, yang perlu kita lakukan pertama-tama adalah tinggal dalam kasih Kristus. Artinya kita harus mengerti, mengalami, memahami kasih Kristus itu sendiri. Caranya dengan tekun dalam doa-doa kita. Tekun dalam perayaan Ekaristi, tekun dalam permenungan sabdanya. Di sana kita akan mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan. Ini harus kita lakukan sebagai orang Katolik. Kita tidak bisa mewartakan kasih Kristus kalau kita tidak tinggal dalam Kristus. Kita tidak mengenal Kristus. Kuncinya supaya kita bisa mewujudkan kasih adalah dengan tinggal dalam kasih-Nya. Saudaraku terkasih, bila kita sudah mengalaminya, sekarang saatnya kita mengamalkannya. Kasih Kristus itu jangan berhenti di dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kita. Saya ingin mengajak kita semua, budayakan kasih dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita. Jangan hanya banyak bicara soal kasih, tapi kita sendiri tidak bisa melakukan itu. Kasih bukan menuntut orang lain mengasihi saya. Kasih bukan menuntut orang lain menghargai saya. Kasih itu bukan menuntut orang lain mengerti dan menghormati saya. Tapi kasih itu sebenarnya menuntut diri saya untuk mau berkorban, mau mengerti dan menghargai orang lain. Kita belajar dari Yesus. Di saat Dia memilih jalan, mencintai, mengasihi kita, Dia berani merelakan diri, mengorbankan hidupnya, bahkan wafat di salib demi cinta. Apakah Yesus pernah menuntut kita untuk membalas cintanya? Tidak. Dia memberi bukan karena ingin dibalas, tapi karena Dia mencintai dengan tulus. Lalu bagaimana dengan kita? Beranikah kita mau berkorban demi keluarga dan komunitas kita? Ingat janji kita masing-masing, dimanapun kita berada. Yang berkeluarga, ingatlah janji Anda dalam keluarga Anda, dan kami para imam, biarawan, biarawati, ingat pada janji kami. Kalau kita mengatakan kita mencintai keluarga kita,
komunitas kita, lakukan apa yang seperti Yesus lakukan. Mencintai tanpa batas. Mencintai tanpa menuntut balasan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati keluarga kita, komunitas kita, dan pekerjaan kita hari ini dengan berkat-Nya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Berkah dalam.